Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Seorang pria warga kota Jambi bernama Wendy Damai Putra banting setir dari tukang pangkas rambut menjadi pembuat peti jenazah. Yang kini sedang mengerjakan pesanan 100 unit peti jenazah untuk pasien COVID-19. Wendy mengaku selain pangkas rambut juga punya kemampuan dalam membuat perabotan dari kayu. Ia menerima pesanan peti jenazah itu dari membuat kandang hewan pelanggan pet shop yang dikelola oleh sang istri. Sudah sekitar 5 tahun istrinya membuka pet shop tersebut, sedangkan ia membuka usaha pangkas rambut. Saat ini memang pangkas rambutnya tengah sepi pelanggan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Jambi, ada Rara yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang, Rara. Ya, halo, selamat siang, rekan Firda. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Oke, Rara bisa dijelaskan cerita Wendy yang mulanya bekerja sebagai pemangkas rambut, kemudian banting setir menjadi pembuat peti jenazah ini seperti apa informasinya? Ya, rekan Firda, memang benar informasinya adalah rekan saudara Wendy ini sudah banting setir ini dikarenakan pet shop milik istrinya ini masih berjalan, dan sedangkan tempat atau barbershopnya itu sepi pelanggan. Nah, sepi pelanggannya ini dari awal pandemi hingga sekarang itu mungkin setiap harinya dia hanya menerima 1 atau 2 pelanggan saja yang memangkas rambut di barbershopnya, seperti itu. Dan ketika ada tawaran, mengapa tidak, karena kemampuannya ini ia menerima tawaran tersebut. Rara, sudah berapa lama Wendy banting setir menjadi pembuat peti jenazah di sana? Sekitar informasinya, Wendy mengatakan sekitar 1 bulan yang lalu ia melakukan banting setir ini, membuat peti jenazah, dikarenakan ada tawaran, jadi kemampuan yang ia miliki sebelumnya ia terapkan untuk membuat peti jenazah tersebut, Firda. Sudah berapa banyak peti yang diproduksi oleh Wendy dalam kurun waktu 1 bulan ini? Sekarang ia sedang mempersiapkan 100 peti jenazah untuk pasien COVID-19 seperti itu, yang diminta oleh pelanggannya dibuatkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Nah, dalam 1 harinya, dalam 3 harinya itu sekitar 10 peti jenazah yang dapat ia produksi. Untuk harganya sendiri dan dipasarkan di mana saja peti jenazah ini? Untuk siapa saja peti jenazah ini? Kalau untuk harganya, dia tidak mematok harga. Untuk harga dan juga peti jenazah yang dipesan oleh para pelanggannya itu tergantung dari permintaan pelanggan. Harganya itu mungkin rata-rata pasaran seperti itu. Ia tidak bisa menyebutkan harganya karena tergantung jenis bahan yang digunakan oleh para pelanggannya yang ingin menggunakan peti jenazah tersebut, seperti bahan berukuran seperti apa, ketebalannya seperti apa, seperti itu, rekan Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wendy Damai Putra dan beberapa pegawainya. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelum pembuatan peti ada ngerjain apa aja, Bang? Sebelumnya malah dipangkas rambut. Pangkas rambut ya malah? Iya. Cuma sebelumnya juga main di apa sih, kayak lemari. Kerjaan sih nggak ada nganggur kan, karena kerjaan sekarang lumayan susah sih. 2020 ya? Iya, 2020. Sampai 2021 kemarin sempat jualan lagi, cuman omsetnya menurun jadi payah. Jadi berhenti, Bang ya? Iya. Kita beralih ke NTT, Saudara. Pengelola salah satu kafe di kota Ende, Nusa Tenggara Timur NTT nekat beroperasi meski sudah melewati batas jam malam. Kafe dekat Masjid Raya ini mengelabuhi tim patroli dari Polres Ende dan Kodim Ende dengan mematikan lampu depan kafe. Tak hanya itu, semua kendaraan para tamu diarahkan oleh pengelola diparkir di halaman dalam kafe. Rupanya modus yang dipakai kafe ini sudah berlangsung lama. Berkat laporan dari masyarakat, kedok kafe terbongkar pada Sabtu 24 Juli lalu dalam patroli PPKM berskala besar. Kabak Ops Polres Ende AKP Oka Deswanta mengatakan saat tim masuk ke dalam kafe, pengelola kafe dan para tamu kaget. Mereka diberi teguran keras agar tidak boleh lagi beroperasi melewati batas jam malam saat PPKM berlangsung.
Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Posku Pangada Oris Goti yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Oris. Halo, selamat siang Oris. Halo, Oris. Halo, selamat siang Firda. Oke, Oris bisa dijelaskan bagaimana kronologi hingga tim patroli mengetahui modus dari pengelola kafe ini? Ya, baik Firda. Pada Sabtu 24 Juli 2021 malam, tim patroli dari Polres Ende dan Kodim Ende melakukan penertiban jam malam untuk di lokasi-lokasi ramai, misalnya di pertokoan, di tempat-tempat usaha, dan juga di titik-titik kumpul. Nah, ada salah satu kafe yang memang tidak terpantau karena pengelola kafe tersebut mengelabui petugas dengan mematikan lampu dan semua kendaraan diparkir. Nah, beruntung ada laporan dari masyarakat kepada petugas bahwa ada terkait keberadaan kafe tersebut. Lalu anggota polisi berupaya untuk merangsek masuk dan ditemukan banyak tamu sedang beraktivitas di dalam kafe tersebut. Sekian Firda. Oke, Oris, sejak kapan modus dari kafe ini digunakan oleh pengelola kafe sendiri untuk mengelabui para petugas di sana? Ya baik, berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kabak Ops Polres Ende, AKP Oka Deswanta yang memimpin patroli pada malam itu menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari warga bahwa kafe itu sudah menggunakan modus ini sudah cukup lama dan baru terjaring razia. Sekian Firda. Oke, Oris, mungkin ada sanksi yang dijatuhkan oleh pihak kepolisian kepada pengelola kafe terkait modus yang dilakukan oleh pengelola kafe ini? Ya, ketika terjaring razia pada malam itu, tim langsung sesegera menutup kafe tersebut dan meminta kepada pengelola kafe untuk membuat surat pernyataan. Di mana dalam surat pernyataan tersebut, jika hal yang sama kembali diulangi oleh pengelola kafe, maka pengelola kafe bersedia izin usahanya dicabut. Oh, oke. Berarti ada sanksi jangka panjang seperti itu ya. Kemudian, Oris, bagaimana tanggapan Pemkab Ende sendiri terkait hal ini, Mas, bahwa masih banyak warga yang melanggar batas jam malam saat PPKM berlangsung? Ya, pemerintah Kabupaten Ende melalui Satgas COVID-19 Kabupaten Ende saat ini lebih ketat lagi atau lebih gencar lagi melakukan penertiban jam malam, di mana melibatkan banyak pihak, antara lain anggota polisi, TNI, dan juga Satpol PP. Nah, untuk menyiasati warga yang mengelabui petugas, polisi, TNI, dan juga Satpol PP akan memperbanyak dan memperkuat penertiban jam malam. Sekian Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kabak Ops Polres Ende, AKP Oka Deswanta. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih. Untuk teguran tertulis, kita ada satu warung kopi di Jalan Masjid Raya, di mana modusnya mereka adalah menutup tempat usahanya dari luar, lampu dimatikan. Namun demikian, kita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa mereka tetap beraktivitas di dalam, dan motor-motor para pengunjung itu diparkir di dalam, sehingga dengan dasar informasi dari masyarakat itu kita tindak lanjut, dan ternyata memang betul ada kegiatan di dalam warung kopi tersebut, sehingga kita melakukan teguran tertulis dengan syarat bahwa apabila dia mengulangi perbuatan itu, maka dia bersedia dicabut izin usaha dan lain sebagainya, seperti itu. Kita beralih ke Banten, Saudara. Mayat perempuan terbungkus karpet ditemukan di Kampung Majanagih, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Selasa 27 Juli sore kemarin. Mayat tanpa identitas itu ditemukan dua karyawan PT Indomas pada pukul 9 pagi dalam kondisi membusuk. Kasat Reskrim Polres Serang AKP David Adi Kusuma mengatakan kedua karyawan itu pertama ditemukan saat dua karyawan hendak mengambil pasir di pinggir jalan. Namun saat menggali pasir, mereka menemukan karpet bermotif bunga-bunga yang berisi mayat perempuan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Banten, ada Desi Purnamasari, yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang, Desi.
Halo, selamat siang, Firda. Desi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat perempuan tersebut? Ya, baik Firda. Mayat perempuan tanpa identitas tersebut pertama kali ditemukan oleh dua karyawan PT Indomas sekitar pukul 9.00 pagi. Pada saat itu, kedua karyawan tersebut hendak mengambil pasir yang berada di pinggir jalan yang menumpuk. Namun pada saat akan mengambil pasir, kedua karyawan tersebut melihat adanya kejanggalan dari pasir tersebut, dan saat mulai digali, ditemukan adanya karpet yang membungkus sosok mayat perempuan. Begitu, Firda. Desi, bisa dijelaskan kondisi mayat ini saat pertama kali ditemukan oleh karyawan di sana seperti apa kondisinya? Ya, baik Firda. Kondisi mayat tersebut saat ditemukan dalam keadaan sudah membusuk dan sangat aromanya sangat bau, Firda. Oke, dari pihak kepolisian apakah sudah ada informasi mengenai identitas dari mayat ini setelah dilaporkan ke pihak kepolisian? Ya, dari pihak kepolisian yang saya dapat informasinya dari Kasat Reskrim Polres Serang, AKP David Adi Kusuma menuturkan bahwa hingga saat ini identitas korban masih belum dapat ditemukan karena masih dalam penyelidikan, dan para pihak polisi masih melakukan olah TKP, Firda. Berdasarkan pemeriksaan sementara mungkin ya, Desi, apakah sudah ada informasi soal penyebab kematian korban? Dugaan kematian, seperti itu? Ya, untuk dugaan kematian sampai saat ini belum dari pihak kepolisian sendiri menuturkan bahwa korban tersebut belum diketahui pembunuhan atau tidak. Oke, dari olah TKP pihak kepolisian di sana, apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian terkait penemuan mayat wanita di sana, Desi? Dari hasil olah TKP yang ditemukan hanya ada bungkusan karpet berwarna merah dengan motif bunga-bunga, dan mayat tersebut sudah membusuk, tidak adanya luka. Apakah ada barang yang mungkin ditemukan di sekitar lokasi terkait adanya penemuan mayat wanita itu, Desi? Sampai saat ini, ya halo Firda, baik, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari tim Polres Serang karena mereka masih dalam penyelidikan. Oke, baik. Halo? Terima kasih wartawan tribunbanten.com Desi Purnamasari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Tim 11 aksi jalan kaki atau AJAK tutup TPL sudah tiba di Jakarta setelah 44 hari berjalan kaki dari makam Raja Sisingamangaraja 12, Kota Balige pada Senin 14 Juni maksud kami. Setibanya di Jakarta pada Selasa 27 Juli, mereka harus menjalani pemeriksaan swab yang ada di Bundaran Patung Pemuda diawasi oleh sejumlah kepolisian. Terlihat dalam video sejumlah polisi dengan menggunakan seragam lengkap sambil melihat gerak-gerik anggota tim yang tergabung dalam aksi jalan kaki atau AJAK tutup TPL. Terlihat dalam video tersebut, Tugu Simorangkir sempat cekcok dengan pihak pengamanan yang ada dalam video tersebut. Setelah diminta swab, mereka pun turut untuk swab sesuai dengan anjuran pihak kepolisian. Tugu Simorangkir yang bersama dengan anaknya ditanyai kepolisian soal aksi tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Medan, dan ada Maurits yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Maurits. Selamat siang Firda. Maurits, bisa dijelaskan soal perjalanan tim 11 AJAK tutup TPL hingga hari ke-44 tiba di Jakarta pada hari kemarin? Ya, terima kasih. Sejak Senin 14 Juni 2021 hingga kemarin Selasa 27 Juli 2021, tepatnya 44 hari perjalanan Tugu Simorangkir CS untuk mengaspirasikan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Negara untuk menutup TPL. Nah, aksi ini dilakukan oleh tim 11 aksi gerak jalan kaki tutup TPL yang disingkat dengan aksi AJAK tutup TPL. Dan kemarin sore mereka telah tiba di Jakarta. Ternyata pada
perjalanan di Jalan Singamaraja, tepatnya di Bundaran Tugu Pemuda, mereka dihadang oleh seratusan polisi dan dimintai untuk melakukan swab massal, swab untuk mereka. Dari hasil swab tersebut, mereka hanya Togu Simorangkir yang dinyatakan reaktif, lalu dibawa ke rusun isolasi mandiri Pasar Rumput di Jakarta. Maurits, tadi saya mendengar adanya cekcok yang dilakukan oleh Togu Simorangkir dengan pihak petugas yang ada di sana. Seperti apa informasinya? Dari informasi yang kita lihat langsung, dari siaran langsung videonya Togu Simorangkir, terlihat cekcok. Bahkan polisi sempat menanyai kenapa anak-anak dibawa untuk aksi. Dan ternyata Togu mengatakan, ya Bumi, anak saya itu ingin Danau Toba lestari. Dan sepertinya pihak kepolisian menafikan statementnya Togu, lalu dengan gampang, dengan mudah, tim 11 itu bisa diredam dan tidak terjadi bentrok, dan mereka melakukan swab di sana. Maurits, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini tim 11 Ajak Tutup TPL ini dan bagaimana nantinya perjuangan mereka ke depan? Oke, untuk sampai tadi pagi kita mendapatkan informasi bahwa Togu Simorangkir masih menjalani isolasi mandiri di rusun isolasi mandiri Pasar Rumput, Jakarta. Dan alhasil setelah siang ini kita baru saja mendapatkan informasi bahwa Togu Simorangkir sudah bergabung dengan tim Ajak Tutup TPL atau 10 rekan lainnya di Kebayoran Lama di sebuah apartemen yang telah disediakan oleh pihak yang berbaik hati di Jakarta yang menunggu mereka untuk hadir di Jakarta. Dan sekarang Togu Simorangkir sudah bergabung dengan rekannya yang 10, artinya mereka sudah lengkap kembali menjadi tim 11 Ajak Tutup TPL. Oke, Maurits, mungkin bisa kita balik lagi ke sebelumnya ya. Aksi ini dilakukan oleh siapa dan apa tujuan mereka melakukan aksi jalan kaki dari Balige ke Jakarta di sana? Ya, perjalanan mereka dimulai dari Balige, dari makam Raja Sisingamaraja, dan tujuan mereka adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kabupaten di sejumlah kabupaten di kawasan Danau Toba untuk menutup operasional TPL atau Toba Public Lestari yang mereka nilai selama 30 tahun telah menjarah kawasan tanah ulayat masyarakat Danau Toba, yang kemudian itu menjadi salah satu penyengsara, ya, membuat sengsara masyarakat kabupaten di sekitar ini. Mereka nilai demikian, lalu mereka berjalan kaki ke Jakarta untuk menyampaikan langsung kepada Presiden, karena ternyata sejumlah aksi yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak pemerintah di kabupaten sekitar kawasan Danau Toba ini. Maurits, mungkin bisa dijelaskan apa nanti yang akan dilakukan oleh tim ini ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo? Mereka menyampaikan aspirasi supaya tutup TPL dan mereka tak akan pulang ke Toba sebelum aspirasi itu diterima oleh Presiden, dan itu sudah mereka tegaskan sejak awal perjalanan mereka dari Toba menuju Jakarta, Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Aman, Abdon Nababan, dan berikut liputannya untuk Anda. Itu di Bundaran Patung Pemuda. Patung Pemuda ya Bang ya? Kalau saya, ya tentu saja kan ini kan perjuangan ya. Yang namanya perjuangan seperti ini adalah tantangan begini kan, kita juga nggak begitu tahu persis ini. Apa urusan COVID ini. Ya kan. Jadi artinya kalau dari sisi saya sih sebagai orang yang menyambut mereka di Jakarta, ya perjuangan harus lanjut terus dong. Sampai ketemu Presiden lah. Memang itu yang mau dituju, supaya TPL ditutup oleh Presiden gitu. Jadi urusan COVID ini ya kita akan ikuti aja prosedurnya kan. Togunya tiba di Jakarta itu kapan? Hari ini baru nyampe kan, itu kan baru menginjakan kaki di Jakarta. Hari ini ya, pukul pagi-pagi tadi ya. Pagi mereka berangkat dari Serpong, kan nginap di sana, di BSD, jalan kaki masuk Jakarta lah. Hari ini mestinya sudah selesai. Oh, jadi sampai saat ini Togu Simorangkir CS itu ikutilah aturan dari apa itu Bang ya, masih ikuti ya? Masih ya.
Ya jalan terus lah sampai istana ini. Selebgram Herlin Kenza saat ini ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kerumunan di sebuah toko di kawasan Pasar Impres Lok Sumawe pada Jumat 16 Juli lalu. Namun informasi yang diperoleh kali ini Herlin Kenza diduga kembali berulah dengan melakukan pelanggaran hukum. Selebgram ini akan diberi sanksi tilang lantaran menggunakan plat nomor mobil yang tidak sesuai aturan. Pihak kepolisian dari Polda Aceh menilai mobil berplat BLH32LIN yang diunggah Herlin Kenza di fitur story Instagram tidak sesuai dengan standar. Sebelumnya Herlin menjadi tersangka dalam kasus kerumunan saat mempromosikan toko di Lok Sumawe, Aceh. Meski berstatus sebagai tersangka, polisi tidak menahan Herlin Kenza. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Seram Indonesia, ada Zaki Mubarak yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang, Zaki. Halo, selamat siang, Irda. Zaki, bisa dijelaskan, seusai kemarin ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kerumunan. Selebgram Herlin Kenza ini dikabarkan melakukan pelanggaran. Seperti apa informasinya? Baik, Firda. Selamat siang, rekan Tribun News. Sebelumnya, Selebgram Herlin Kenza ditetapkan sebagai tersangka karena tersandung kasus kerumunan di salah satu toko kawasan Pasar Impres Lok Sumawe. Kejadian itu pada Jumat 16 bulan 7 2021 lalu. Nah, informasi kali ini diperoleh bahwa Herlin Kenza kembali terjerat kasus, yaitu terjerat pelanggaran hukum yang diduga berulah dengan melakukan menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, pihak kepolisian dari Polda Aceh menilai mobil berplat BLH32LIN yang diunggah oleh Herlin Kenza di fitur story akunnya diduga tidak sesuai dengan standar. Nah, Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Diki menyatakan bahwa menilai Herlin Kenza melanggar aturan lalu lintas tentang tanda nomor kendaraan tersebut. Nah, pada saat ini polisi bakal memberikan sanksi kepada Herlin seperti diketahui bahwa Herlin akan ditilang bahwa melanggar dengan aturan lalu lintas tentang tanda nomor kendaraan. Demikian, Firda. Oke, Zaki, mungkin bisa dijelaskan sanksi atau tilang yang dijatuhkan terhadap Herlin ini seperti apa informasinya? Iya, kami memperoleh informasi dari Dirlantas Polda Aceh, pihaknya sedang menelusuri keberadaan mobil tersebut, apakah mobil tersebut ada di kawasan Aceh atau di kawasan lain. Nah, pihaknya sedang menelusuri plat nomor tersebut apakah benar atau tidak. Apabila plat nomor tersebut tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, maka pihak Polda dari Dirlantas Polda Aceh akan memberikan hukuman seperti tilang atau melanggar aturan lalu lintas. Oke, kita ke kasus kerumunan yang menjerat Herlin. Seperti apa update-nya saat ini, Zaki? Ya, Herlin saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 23 Juli 2000 lalu dari pihak pihak Satreskrim Polres Lok Sumawe. Nah, Herlin Kenza tidak ditahan karena ada dua alternatif yang diberikan oleh pihak kepolisian, yaitu Herlin Kenza beserta KS yang pemilik toko dikarenakan bertanggung jawab atas terjadinya kerumunan di kawasan Pasar Impres. Kemudian kedua, pihak kepolisian tidak menahan Herlin Kenza dan pemilik toko dikarenakan mereka berdua mengakui kesalahan dan tidak menghilangkan barang bukti di media sosial. Oke. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan selebgram Herlin Kenza dan berikut liputannya untuk Anda. Minta wawancaranya dikit, Mak. Bagaimana pemeriksaan tadi, Mak? Kak, sedikit, Kak. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Pokoknya minta doanya semuanya. Semoga lancar ya, itu aja. Terus kalau untuk lanjutannya bisa tanya sama pihak kepolisian aja ya. Terima kasih. Baik ya. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh,
posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 tenda darurat berkapasitas 10 tempat tidur berdiri di depan ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Tenda darurat ini diperuntukkan bagi pasien COVID-19 menyusul penuhnya ruang perawatan bagi pasien COVID-19 di RSUD Kota Dumai. Direktur RSUD Dumai, Ridonaldi mengatakan manajemen RSUD Kota Dumai terpaksa mendirikan tenda untuk mengantisipasi terus berdatangannya pasien COVID-19 baru. Ridonaldi mengatakan ruang perawatan di dalam RSUD sudah mulai terisi penuh seiring meningkatnya angka kasus positif COVID-19 yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Agar pasien tetap mendapat penanganan, manajemen telah mengambil kebijakan menggunakan ruang IGD sebagai cadangan dan kondisinya saat ini juga penuh sehingga tenda darurat didirikan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Doni. Halo. Halo, selamat siang Firda. Doni, bisa dijelaskan seperti apa kondisi di ruang di tenda darurat sana yang didirikan oleh pihak RSUD Kota Dumai? Ya, terima kasih Firda. Perlu diketahui bahwa memang beberapa hari belakangan ini kondisi dari perkembangan COVID-19 di Kota Dumai mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga berdampak kepada Rumah Sakit RSUD Kota Dumai tentunya untuk melakukan proses dari isolasi dan juga proses dari pelaksanaan medis bagi pasien yang ada di Kota Dumai yang khususnya untuk COVID-19 sendiri. Karena memang peningkatannya signifikan sehingga membuat ruang-ruang isolasi yang ada di RSUD Kota Dumai ini menjadi penuh, baik itu di ruangan ICU, ruangan isolasi biasa, bahkan di IGD juga ikut penuh.
sehingga manajemen Rumah Sakit RSUD melakukan inisiatif untuk membangun 2 tenda darurat untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang semakin hari kian bertambah, sehingga pasien yang memang membutuhkan penanganan medis bisa tetap mendapatkan layanan, sehingga 2 tenda darurat ini didirikan. Seperti itu rekan Firda. Doni, sejak kapan tenda darurat ini didirikan dan apa fungsinya serta apa juga fasilitas yang ada di dalam tenda darurat ini? Ya, tenda darurat ini dibangun itu sejak hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, di mana disebabkan memang kondisi ruang ICU maupun ruang isolasi di RSUD juga penuh, sehingga membuat tenda darurat ini berdiri di depan rumah sakit, tepatnya di IGD. Untuk fasilitas yang ada di tenda ini seperti oksigen, kamar tidur, dan juga penanganan atau alat yang ada untuk pasien-pasien COVID. Yang jelas oksigen memang standby di tenda tersebut. Seperti itu rekan Firda. Untuk update terkininya mengenai ketersediaan tempat tidur di RSUD Kota Dumai sendiri, seperti apa informasinya, Doni? Sejauh ini memang untuk tempat tidur itu ICU maupun ruang isolasi biasa. Untuk ICU sendiri 7 tempat tidur itu sudah terisi penuh. Sedangkan di ruang isolasi biasa itu ada 72 tempat tidur juga sudah terisi penuh, ditambah dengan IGD ada sekitar belasan, ditambah juga dengan di tenda darurat juga ada sekitar 10, namun masih ada yang kosong sekitar 5 ataupun 6 kasur rekan Firda. Berarti tenda darurat ini sudah diisi setengahnya seperti itu oleh pasien COVID-19. Betul sekali Firda. Memang diisi dulu terlebih dahulu. Memang kalau jika memang dapat penanganan lebih khusus lagi, maka pasien juga bisa diletakkan di tempat ya memang khusus untuk isolasi yang ada di RSUD Kota Dumai, seperti rekan Firda. Oke, berarti tenda darurat ini adalah screening pertama ketika nanti pasien COVID-19 akan menjalani isolasi di RSUD Kota Dumai, seperti itu, Doni? Betul sekali rekan Firda, sehingga pasien COVID ini memang tidak ada yang tidak mendapatkan pelayanan medis, rekan Firda. Oke, mungkin ada imbauan dari Dirut RSUD Kota Dumai sendiri terkait penyebaran COVID-19 di Kota Dumai di sana. Ya, rekan Firda, Dirut RSUD juga memohon kepada masyarakat Kota Dumai untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara yaitu mengetatkan atau lebih lagi menjalankan atau mematuhi protokol kesehatan. Dengan mematuhi protokol kesehatan ini tentunya akan membantu kerja mereka, tentunya akan berdampak kepada penyebaran COVID-19. Yang mana jika protokol kesehatan sendiri terjalan dengan baik, tentu COVID-19 atau perkembangannya bisa ditekan, seperti itu rekan Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Pekanbaru Doni Kusuma Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasat Reskrim Polres Belitung Ibtu Edi Purwanto mengatakan motif pelaku Haider 34 tahun nekat membunuh tahan Desa Tanjung Binga, Kecamatan Tanjung Binga, Kabupaten Sijuk Belitung ini karena korban selingkuh dengan istri pelaku. Ia menuturkan sebelumnya pelaku melihat korban bersama istri dan anaknya saat pulang dari Bagan. Kemudian tanpa pikir panjang, pelaku langsung mengambil sebilah parang dari motornya dan mengejar korban. Pelaku langsung menebas korban dan mengenai bagian punggung. Lalu korban berlari, setelah terjatuh, pelaku langsung menghabisi korban dengan menebas parang beberapa kali hingga korban meninggal dunia. Nah, untuk mengetahui informasi update terkininya sudah bergabung bersama saya, wartawan Pos Belitung ada Dede Suhendar yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Dede. Ya, selamat siang rekan Firda. Jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku ini?
Ya, baik rekan Firda, dapat kami sampaikan seorang laki-laki bernama Tahang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan bersimbah darah di pinggir jalan pantai Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung pada hari Selasa 27 Juli sekitar pukul 19 malam. Ya, korban ternyata laki 28 tahun itu ternyata korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku bernama Haidir berusia 34 tahun. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto mengatakan motif pelaku melakukan perbuatan tersebut dipicu karena sakit hati mengetahui istri pelaku berselingkuh dengan korban. Demikian rekan Firda. Oke, Dede, mungkin bisa dijelaskan apakah pelaku ini ditangkap beberapa hari setelah melakukan pembunuhan atau dia menyerahkan diri atau seperti apa informasinya? Baik rekan Firda, dapat kami sampaikan selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku ternyata sempat bersembunyi di rumah warga setempat. Kemudian warga tersebut menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan pelaku. Oke. Dede, mungkin bisa dijelaskan hal ini adalah tadi Anda menjelaskan dipicu mengenai dengan masalah perselingkuhan. Seperti apa informasi dari pelaku sendiri, pengakuan dari pelaku sendiri? Ya, bisa kami sampaikan. Berdasarkan pengakuan pelaku ini menyampaikan bahwa istri korban sudah beberapa kali ketahuan berselingkuh dengan istri pelaku, maksud kami sudah berselingkuh dengan korban. Pertama kali diketahui perselingkuhan ini sebelum perayaan Idul Adha 1424 Hijriah kemarin. Oke, mungkin ada tindak lanjut dari kepolisian terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku ini, Ya, rekan Firda, setelah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Belitung, untuk saat ini pelaku masih terus dimintai keterangan, berikut juga saksi yang berada di lokasi kejadian. Namun Kasat Reskrim menyampaikan untuk sementara ini untuk penetapan pasal memang masih dilakukan pendalaman, tetapi korban akan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Oke. Untuk pembunuhan ini apakah pelaku ini melakukan sudah merencanakan pembunuhan atau hanya spontanitasnya saja? Ya, berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Belitung AKP Edi Purwanto, kejadian ini merupakan spontanitas ketika pelaku pulang dari pekerjaannya dan melihat istrinya sedang berduaan dengan korban. Oleh sebab itu, pelaku langsung refleks mengambil senjata tajam dari motornya dan kemudian melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Oke, baik. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto mengenai kasus pembunuhan tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi untuk kejadian malam ini gimana Bang? Perkembangan. Untuk perkembangan memang kita telah mengamankan orang laki-laki ya kan yang diduga pelaku dari pembunuhan. Ya motifnya diduga sakit hati. Ya kan karena istrinya ada selingkuh dengan si korban. Ya kan kejadiannya malam tadi ya kan berawal dari si pelaku pulang dari Bagan melihat anak dan istrinya bersama dengan korban. Dengan tanpa berpikir panjang, si pelaku mengambil parang yang sudah ada di sepeda motor karena memang parang itu sehari-hari digunakan oleh pelaku untuk mencari nafkah. Dengan setelah melihat hal tersebut, maka pelaku mengambil parang langsung menebas si korban mengenai di punggung. Kemudian korban berlari, setelah berlari melakukan penebasan secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Oke Bang, untuk status istrinya sendiri ini gimana Bang? Sudah cerai apa? Masih istri sah. Atau masih istri sah atau sudah dinikahi Bang sama ini? Kalau terkait dengan istrinya ini memang masih sebagai istri, ya sah secara agama. Namun sudah lama mereka bisa rumah ada informasi kalau berpisah itu gara-gara korban gitu. Terkait dengan informasi tersebut nanti kita konfirmasi dengan si istrinya dengan apakah memang gara-gara itu
atau memang ada motif lain. Nah, yang jelas terkait dengan si korban ini baru diketahui suaminya ini sekitar di bulan sebelum Lebaran. Masyarakat Kabupaten Muara Enim menggalakkan program budidaya ikan dan sayur dalam ember atau Budik Damber Rabu 28 Juli. Program ini dilakukan agar masyarakat tetap survive di tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Ketua Agu Biofolk Kelompok Wanita Tani atau KWT Tegal Serasan Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Rumiati mengatakan kelompok KWT Tegal Serasan ini berdiri tahun 2015. 4 tahun kemudian sempat dilakukan perubahan kepengurusan. Selama ini sudah berbagai kegiatan menanam tanaman obat keluarga atau toga karena aktif juga di kepengurusan PKK Kecamatan Lawang Kidul. Pada tahun 2019 pertengahan menjadi binaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dan mulai mengikuti kegiatan dan pelatihan yang salah satunya pelatihan budak damber yang tujuan awalnya untuk mengatasi stunting. Dibantu dari berbagai pihak, mulailah mengoptimalkan lahan ukuran 17 x 15 meter di samping kantor desa Tegalrejo dengan berbagai tanaman obat produktif dan budidaya ikan dalam kolam terpal serta budak damber untuk yang murah, efisien, dan efektif di rumah-rumah terutama yang tidak memiliki lahan luas. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan sripoku.com ada Ardani yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Ardani. Halo, Ardani, selamat siang. Halo, masuk. Ardani, bisa dijelaskan sejak kapan dan bagaimana prosesnya program budidaya ikan dan sayur dalam ember ini di Kabupaten Muara Enim sana? Baik, ini pemirsa, saya jelaskan. Ibu Rumiati ini sebelumnya aktif di PKK Lawang Kidul, dan dia juga sebelumnya menanam toga, ibu ini. Pada tahun 2019 ada program dari Dinas Tanaman Pangan Muara Enim menawarkan program Budik Damber, yaitu menyediakan pangan hewani dan sayuran di dalam ember. Nah, dari sinilah mulai dilakukan secara intensif dengan dibina oleh Pemda dan stakeholder, bekerjasama dengan stakeholder perusahaan yang ada di Muara Enim, mulai melakukan Budik Damber. Awalnya anggotanya sedikit, hanya belasan, tetapi saat ini telah puluhan, karena mereka tertarik dengan Budik Damber ini, karena telah memberikan efek yang positif untuk keluarga mereka dalam hal pemenuhan pangan. Itu. Oke, Ardani, bisa dijelaskan apa sebenarnya manfaat setelah mereka melakukan Budik Damber ini? Ya, baiklah. Manfaatnya cukup banyak sebenarnya. Budik Damber ini selain menyediakan pangan keluarga dengan protein hewani dan sayuran dalam kondisi sehat dan segar, mereka juga bisa menjaga lingkungan. Karena kelompok tani ini akan memanfaatkan barang-barang bekas, seperti ember-ember bekas cat, atau gelas-gelas bekas yang dibuang oleh masyarakat, sehingga bisa sekalian membersihkan lingkungan. Itu. Oke, bagaimana? Untuk pemasarannya sendiri seperti apa informasinya? Nah, untuk pemasaran mereka sangat mudah. Karena selain mereka sudah ada langganan pecel lele, pedagang pecel lele, selain ada langganan, mereka juga selain mengkonsumsi sendiri, telah mempunyai pelanggan tersendiri. Ya, ini dengan memasarkan melalui sosmed. Karena masyarakat merasa sehat, karena ikannya dipelihara dengan secara higienis. Oke. Untuk hasil Budik Dambernya ini, apa saja ikan yang dibudidaya di sana? Untuk saat ini adalah ikan lele untuk saat ini. Oh, oke. Apakah nanti akan ada inovasi baru terkait Budik Damber ini? Untuk saat ini mereka akan mengembangkan secara ini mereka melakukan arisan. Jadi anggota yang tidak ada modal, mereka bisa membantu dengan secara arisan. Untuk modal berdasarkan arisan. Ya, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kadis P3A Kabupaten Muara Enim, Vivi Mariani Elak, dan kemudian Kasih Sumber Daya Pangan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim, dan berikut liputannya untuk Anda.
Lain juga untuk membantu gizi masyarakat. Jadi pelatihan tadi ada 2 kegiatan. Ya, jadi budidaya ikan dalam ember dan pelatihan untuk membuat cake dan menghiasnya. Jadi dibagi 2 kelas, 30-30. Pelatihan tadi kita kerjasama dengan apa, Mbak? Kerjasama dengan Basnas untuk bantuan sesudah pelatihan, mungkin berupa peralatan. Kemudian kerjasama dengan Dinas Perikanan untuk bantuan bibit ikan. Sasaran peserta kami minta dari orang-orang yang memang sangat membutuhkan, berupa ada sebagian mereka mualaf, ada sebagian itu memang ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan untuk menambah perekonomian keluarga. Nanti pelatihan mereka dia milih yang mana mereka mau berminat. Pelatihan ini dengan masa pandemi sekarang? Sinkron sekali. Aduh. Sinkron sekali. Jadi itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan ke depan ada yang berhasil, bisa ditingkatkan bantuannya berupa apa yang lebih bisa berkembang. Apa harapan kita ke depan? Harapan ke depan itu sebenarnya nanti akan kami evaluasi pelatihan ini. Kalau memberikan efek dan dampak yang signifikan, kami ke depan berharap bisa melatih lebih banyak orang lagi dengan pelatihan-pelatihan yang memang mereka butuhkan, dan berharap ada juga bantuan-bantuan dari pihak lain, misalnya dari CSR dan lain-lain untuk ikut membina dan ikut membantu mereka sesudah dilaksanakan pelatihan. Ember baru memanfaatkan saja yang ada. Kemudian bibit sayur tidak harus baru juga, bisa memanfaatkan dari sisa belanja di pasar. Iya, sisa belanja di pasar. Misalnya sayur kangkung itu bagian atasnya dimasak, bagian bawahnya yang berakar itu dipakai untuk jadikan bibit. Kemudian penggunaan arang sedikit dan tanah hitam. Kemudian bibit ikan dan pakan ikannya sedikit. Pakan ikan juga bisa disiasati dengan mencampur antara pemberian pelet dengan sisa sampah dapur juga, misalnya dari sisa ayam dan ikan yang dimasak terus direbus diberikan kepada ikan ini. Berarti ini bisa dimanfaatkan tuh lahan mungkin sekitar 2 meter 3 meter tuh bisa dimanfaatkan. Bisa sekali, ya sangat bisa. Kalau misalnya lahannya juga tidak memungkinkan, sementara embernya mau dipasang banyak, bisa dibikin rak kayu. Jadi ditingkat, ya bertingkat. Solusinya. Ya, Berarti ini sangat menjadi solusi untuk di masa pandemi ini, ya. Benar. Karena masyarakat diharuskan untuk berada di rumah. Iya. Sementara di rumah itu harusnya ada kegiatan yang produktif. Iya, pertama harus ada kegiatan yang membangkitkan rasa bahagia, biar imunnya naik. Karena itu kan memelihara sesuatu itu menimbulkan kebahagiaan. Kemudian manfaatnya itu bisa dimakan. Dan menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang juga. Sudah dibuktikan oleh kelompok wanita tani Tegal Selasa. Kebakaran menghanguskan rumah toko atau ruko dunia lampu elektrik di Jalan Mayor Safri Rahman, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa 27 Juli pagi. Api menghanguskan bangunan ruko yang menjual peralatan elektronik ini. Api diduga berasal dari korsleting sebuah AC yang ada di ruko tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api mulai membesar. Upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Pangkal Pinang dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran, 1 unit mobil tangki, dan 1 unit mobil Palfinger. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang, Cepi. Siang, Firda. Cepi, bisa dijelaskan bagaimana situasi saat ini di dunia lampu pasca adanya kebakaran di sana? Oke, terima kasih. Seperti yang diketahui kemarin, sebuah ruko peralatan elektronik yang terletak di Jalan Mayor Safri Rahman, Kota Pangkal Pinang, ludes terbakar api. Dalam kejadian tersebut tak ada korban jiwa karena sebelum kejadian para pemilik ataupun karyawan yang ada di ruko tersebut sempat menyelamatkan diri. Dalam upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, ya ini saat petugas tiba di lokasi, kondisi api sudah membesar di bagian lantai 3 ruko berkonstruksi permanen tersebut.
Tapi untuk yang di Lahap sendiri, pusat titik api berada di lantai 3 ruko tersebut. Pantauan di lokasi sendiri untuk saat ini ruko tersebut sudah mulai beroperasi. Karyawan-karyawan juga terlihat tampak mulai melayani pembeli. Untuk ruko tempat di lantai 3 yang menjadi pusat titik api saat ini tampak ditutupi oleh terpal berwarna biru hingga ke lantai 2. Akan tetapi untuk ruko yang berada di sebelah kanan maupun kiri tampak tutup. Padahal sempat diketahui kemarin ada satu ruko yang berada di kiri sempat buka. Begitu, Firda. Oke, berarti titik api membakar lantai 3 ruko tersebut seperti itu. Apakah juga titik api kemudian membakar di lantai 2 dan juga lantai 1, Cepi? Iya. Titik api memang berasal dari lantai 3 ruko tersebut, akan tetapi api sempat menjalar ke lantai 2 hingga lantai 4 di ruko tersebut karena api kian membesar karena di ruko tersebut banyak sekali bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kardus hingga kabel-kabel. Begitu, Firda. Oke. Apakah sudah ada penyebab kebakaran yang terjadi kemarin? Berdasarkan keterangan dari Kapolres Pangkal Pinang, AKBP Tris Lesmana Jepiansah, untuk saat ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran di ruko tersebut. Karena saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh tim Inafis Polres Pangkal Pinang. Begitu, Firda. Oke, untuk kerugian sendiri akibat kebakaran ini berapa taksirannya, Cepi? Untuk kerugian sendiri, Bang Kapos sendiri tadi sempat mengkonfirmasi kepada pemilik toko, akan tetapi pemilik toko masih enggan untuk bersedia untuk memberikan komentarnya terkait beberapa kerugian yang dialami oleh toko elektrik tersebut. Begitu, Firda. Untuk barang-barang elektronik di sana apakah juga ikut terbakar atau seperti apa informasinya? Untuk barang-barang elektronik memang ada beberapa yang ikut terbakar seperti halnya kabel-kabel maupun lampu. Seperti yang diketahui memang ruko tersebut menjual peralatan elektronik berupa lampu-lampu maupun kabel yang biasanya digunakan untuk keperluan instalasi. Begitu, Firda. Oke, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolres Pangkal Pinang AKBP Tris Lesmana Jepiansah dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi sementara ini kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena untuk olah TKP kemarin sudah kita laksanakan. Memang pada saat kejadian untuk pengamanan TP-TKP tidak kita tempat kejadian perkara sampai kita olah TKP dari tim sudah kita laksanakan dan kita sudah terjunkan ke lapangan. Nah, ini masih dalam proses sehingga kami mungkin dalam waktu dekat lah kalau sudah ada hasilnya segera kami informasikan kembali ke rekan media ya. Nah, kemudian apa kami maka itu kita harus menunggu hasil yang lebih pasti dulu. Tadi itu ada aturannya, ada mekanismenya yang harus kita laksanakan. Kalau kita menduga nanti khawatirnya tidak sesuai dengan hasil yang kita laksanakan di olah TKP maupun kita lebih lanjut. Jadi kita tunggu aja ya. Mohon maaf kita tunggu dulu sebentar sampai kita bisa memastikan bahwa penyebab kebakaran itu apakah karena faktor listrik atau faktor yang lain. Untuk kerugian juga belum ada berarti, Pak? Belum, nanti kita segera informasi lebih lanjut. Kemudian untuk informasi dari para pegawainya ada informasi nggak, Pak? Misalnya apakah kebakarannya ini karena listrik atau apa gitu? Belum, makanya kalau kemarin kan penyampaian dari pegawai justru tahunya setelah diinformasikan dari masyarakat, jadi tanpa diketahui. Nah, kita sedang dalami lebih lanjut. Nanti kita pastikan pemeriksaan yang dilaksanakan itu juga akan menyentuh masalah-masalah seperti itu. Nanti kita tunggu dulu ya. Apakah ada sedikit kendala nih Pak dalam melakukan olah TKP sendiri, Pak? Enggak, kalau kita sih sebetulnya enggak. Tapi karena memang ada aturan yang harus diikuti, kemudian ada mekanisme penelitian itu yang membutuhkan waktu. Nah, itu sebentar itu aja sebetulnya, tidak ada masalah yang lain. Tidak ada aktivitas di sana, Pak? Enggak, sebentar kita untuk sementara ya harus disterilkan dulu. Kita bekerja sama dengan pemilik untuk menjaga dulu sementara untuk dilaksanakan status quo. Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji mengunjungi posko peduli isoman dalam rangka revolusi jihad kemanusiaan bersama PWNU DKI Jakarta. Bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mulyo Aji berencana akan meninjau dapur umum untuk warga isolasi mandiri COVID-19. Kegiatan ini berlangsung di posko 2 Jalan Kilometer KV 1, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan tribunjakarta.com, ada Satrio Sarwo Trengginas yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang, Satrio. Siang, sudah. Satrio, bisa dijelaskan dalam pelaksanaan kunjungan tadi seperti apa? Iya, tepatnya sekitar pukul 11, Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji mengunjungi kantor NI pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Cipedak. Dia menyambangi kantor NU yang sudah diubah sementara menjadi dapur umum bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri COVID-19 di wilayah, khususnya di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Begitu saja. Satrio, bisa dijelaskan dalam rangka apa Pangdam Jaya menyambangi posko PWNU di Cipedak sana? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, Majen TNI Mulyo Aji datang untuk meninjau dan melihat bagaimana persiapan atau keadaan dari dapur umum tersebut. Satrio, untuk hasil tinjauan Pangdam Jaya di lokasi tersebut seperti apa informasinya? Ya, hasil tinjauannya Pangdam Jaya Mulyo Aji tampak merespon baik kegiatan yang dilakukan khususnya oleh anggota-anggota NU sendiri. Dia yang mereka yang mengelola makanan sendiri sehingga mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari Mulyo Aji. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya di saat meninjau lokasi tersebut? Pangdam Jaya melihat dapur umumnya, kesiapsiagaan dari para relawan yang nantinya akan membagikan paket makanan itu kepada warga yang sedang menjalani isoman. Kemudian dari pihak Pangdam Jaya juga menyalurkan bantuan berupa setengah ton beras dan juga 350 karton Indomie instan. Untuk bantuannya sendiri setiap hari disalurkan kemana saja dan ada berapa jumlahnya totalnya? Untuk makanan sendiri jumlahnya itu ada sekitar 2.400 paket makanan yang dibagikan, dan itu akan dibagikan kepada ke 6 wilayah khususnya Kecamatan Jagakarsa yang memiliki 6 kelurahan. Tetapi memang dikhususkan yang memang berada di sekitar Cipedak terlebih dahulu, yang diutamakan. Seperti itu. Untuk program bantuan ini seperti apa informasinya, akan berlangsung berapa lama dan bagaimana informasinya saat ini? Baik, menurut dari Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma'arif, bahwa kegiatan ini sudah berlangsung 2 hari, nanti akan berlangsung selama 10 hari, dan ini sudah hari kedua pelaksanaannya, seperti itu. Oke, nanti akan dilangsungkan selama 10 hari ke depan, seperti itu ya informasinya. Oke, baik. Terima kasih wartawan tribunjakarta.com Satrio Trengginas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Selesai ini kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strategi? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Desa Belibak yang terletak di Kecamatan Palmatak, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, memiliki surga wisata tersembunyi yang masuk dalam kategori 10 desa kreatif se-Indonesia. Destinasi ini dikenal dengan sebutan Pulau Pangeran yang mulai terkenal di kalangan masyarakat pada tahun 2018 sejak diresmikannya menjadi desa wisata. Pulau Pangeran memiliki berbagai macam budaya lokal seperti suguhan tari daerah ketika pagelaran festival tiba, permainan gasing, dan sebagian penduduk setempatnya masih sering kali bermain sampan layar. Di Pulau Pangeran ini pemandangan laut di seberang pintu masuk terhampar terumbu karang yang bisa dipandang dengan mata telanjang. Kepala Desa Belibak Marsuki mengatakan desa Belibak dikatakan sebagai desa wisata dibuktikan dengan adanya bangunan seperti gerbang tanjak, balai bersimpu, dan juga homestay. Selain objek wisata, Desa Belibak juga mempunyai potensi budaya seperti silat, gasing, dan hingga musik tradisional. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Batam ada Rahma Tika yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Rahma. Ya, selamat siang Firda. Rahma, bisa dijelaskan bagaimana ceritanya Desa Belibak bisa masuk dalam 10 desa kreatif se-Indonesia? Baik, terima kasih Firda. Terkait masuknya Desa Belibak yang terletak di Kecamatan Palmatak di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai 10 desa yang masuk ke 10 desa kreatif se-Indonesia tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan aparatur desa sendiri beserta masyarakatnya. Masuknya Desa Belibak menjadi 10 desa kreatif se-Indonesia ini menempati urutan ketiga dari 10 kabupaten se-Indonesia. Terlebih lagi, di Desa Belibak yang terletak di Kecamatan Palmatak ini masih kental dengan budaya Melayunya, di mana para masyarakat masih mengembangkan adat Melayu seperti tarian gasing yang menjadi ikon Desa Belibak sendiri. Di mana Desa Belibak ini memiliki 247 jiwa, hingga saat ini Desa Belibak masih mengembangkan destinasi wisata ini agar dikenal oleh wisatawan di luar daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri. Oke, Rahma, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya daya tarik yang berada di Pulau Pangeran di Desa Belibak ini? Baik, Desa Belibak yang memiliki destinasi wisata Pulau Pangeran ini sendiri terletak di bibir pantai di mana dibangun oleh pemerintah desanya dengan ikon gerbang tanjak yang dipadukan dengan ada gazebo, kemudian ada jembatan yang bisa dijadikan tempat bersuah foto para pengunjung dan wisatawan. Kemudian di Desa Belibak, tepatnya di Pulau Pangeran ini sendiri juga sudah disediakan
tempat kuliner sehingga para pengunjung dari luar dan pengunjung dari luar Anambas sendiri bisa menikmati makanan khas Kepulauan Anambas. Untuk masyarakat yang ingin mengunjungi mungkin ya ke Desa Belibak sendiri, berapa biaya masuknya dan bagaimana akses menuju ke Desa Belibak, desa wisata ini, Rahma? Baik, Firda, terkait untuk dapat mengunjungi Desa Belibak yang memiliki lokasi wisata Pulau Pangeran ini cukup membayar tiket masuk hanya Rp5.000 saja, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah sendiri. Kemudian untuk akses menuju Desa Belibak ini sendiri, untuk wisatawan atau dari luar Kabupaten Kepulauan Anambas seperti di Batam dan Tanjung Pinang bisa menggunakan transportasi laut dan transportasi udara. Untuk transportasi laut dari Tanjung Pinang dan Kota Batam itu menggunakan kapal feri dengan jarak tempuh sekitar 10 jam. Kemudian untuk transportasi udara menggunakan pesawat Wings Air yang akan mendarat di Kecamatan Jemaja, yaitu di Bandara Letung. Akses untuk ke sini, ke Kepulauan Anambas ini sendiri dikenakan biaya sekitar Rp400.000 hingga Rp600.000 tergantung transportasi yang dipilih oleh para pengunjung. Sedangkan untuk wisatawan lokal, tepatnya yang berada di Kepulauan Anambas sendiri, bisa menggunakan kapal pompong atau kapal kayu yang biasanya disewakan. Bisa juga menggunakan kapal speedboat itu dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp100.000. Baik, Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Desa Belibak, Marzuki, dan berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Marzuki, Kepala Desa Belibak. Selama saya menjabat Kepala Desa Belibak, Desa Belibak ini menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan seperti gerbang tanjak, balai bersimpu, gazebo, homestay, dan lain-lainnya. Selain objek wisata, juga kami mempunyai potensi budaya, yaitu silat, gasing, kemudian ada juga musik tradisional, dan lain-lainnya. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Seorang bocah 8 tahun di Sukoharjo, Jawa Tengah bernama Ashar Al-Ghifari Putra kini menjadi yatim piatu seusai kedua orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19. Ghifari menjadi yatim piatu pada Rabu 21 Juli kemarin. Haryati, ibu Ghifari, meninggal dunia setelah berjuang melawan virus corona di RSUD Dr. Muar di Solo. Ayahnya, Denny Budi Setiawan, 43 tahun, yang menjadi satu-satunya tumpuan siswa kelas 2 Min Sukoharjo ini. Namun sayangnya, tepat 2 hari setelah kepergian ibunya, giliran ayahnya mulai drop dan ayah Ghifari mulai batuk-batuk, badannya demam dan disertai sesak nafas. Ayah Ghifari kemudian dilarikan ke RSPK Muhammadiyah Sukoharjo dan mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya kondisi rumah sakit yang penuh menjadikan Denny harus dibawa lagi ke rumah. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan tribunsolo.com, ada Tri Widodo yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang, Tri. Halo, selamat siang, Tri. Halo? Halo, Firda. Oke, Tri bisa dijelaskan kronologi meninggalnya kedua orang tua Ghifari ini seperti apa informasinya? Ya, Firda, dan orang tua Ghifari yang bernama Hartini dan Denny Budi Setiawan meninggal karena terpapar COVID-19. Awalnya ibunya yang bernama Hartini meninggal pada hari Rabu setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Muar di Solo. Namun
dilarikan ke rumah sakit, kondisi rumah sakit sedang penuh dan beliau meninggal dunia di rumahnya. Begitu, Firda. Oke, saat ini bagaimana kondisi Givari setelah mengetahui kedua orang tuanya meninggal karena COVID-19? Ya, iya Firda. Saat ini Givari diasuh oleh budenya dan pamannya serta neneknya yang kebetulan selama ini orang tua Givari bersama Givari itu tinggal bersama dan saat ini dari beberapa donatur juga sudah mulai memberikan perhatiannya, begitu, Firda. Mungkin bisa dijelaskan dari pihak mana saja yang memberikan bantuan terhadap Givari yang ditinggal oleh kedua orang tuanya ini? Yang terakhir dari Polres Sukoharjo, karena ini Givari ini tinggal di Kelurahan Kecamatan Sukoharjo, dari pihak Polres Sukoharjo Halo, Givari? Halo, Tri? Halo, Tri? Halo, Tri? Halo, halo. Halo, Oke, mungkin Firda. bisa dijelaskan lagi. Tadi ada sedikit kendala di sinyal Anda terkait pihak yang memberikan bantuan. Dari mana saja pihak-pihak yang memberikan bantuan terhadap Givari ini? Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Solo Triwidodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya. Saudara, tim intelijen Kejari Surabaya mengamankan seorang pegawai dari PT FM berinisial A perusahaan tersebut diduga menjual tabung oksigen di atas harga wajar. Pria sebagai kurir yang bekerja di perusahaan yang berlokasi di Jalan Mulyosari itu diamankan di kawasan Sukomanunggal pada pukul 2 siang pada Selasa 27 Juli kemarin. PT FM menjual tabung tersebut dengan harga 4,5 juta rupiah untuk ukuran 1 meter kubik. Saat diamankan, pelaku bertindak kooperatif. Pihak Kejari Surabaya juga mengamankan barang bukti berupa 2 tabung oksigen seharga 11 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya mengenai kasus tersebut sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Jatim, ada Samsul Arifin yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang, Samsul. Halo, selamat siang, Firda. Samsul, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan pengamanan kurir oleh tim intelijen Kejari Surabaya di sana? Baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Kronologi penangkapan pengamanan maksud kami dari salah seorang kurir di perusahaan yang berinisial PT FM ini terjadi pada Selasa kemarin, di mana penindakan ini dikerjakan langsung oleh tim intelijen Kejari Surabaya. Nah, tim intelijen pihak Kejari Surabaya sendiri mendapatkan instruksi untuk bisa menindak adanya oknum-oknum yang menjual tabung oksigen maupun algas yang di luar harga wajar. Yang sejatinya tabung tersebut harganya sekitar 1 jutaan. Di situ dijual dengan harga yang sangat fantastis, mulai dari 4 sampai 11 juta rupiah, begitu Firda. Apakah saat ini bagaimana nasib kurir yang ditangkap oleh Kejari Surabaya ini? Apakah ditahan atau seperti apa informasinya? Baik, untuk terduga pelaku ini masih menjalani pemeriksaan
di mana Kejari juga berkoordinasi dengan pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya, di mana nantinya penyidik dari Polrestabes Surabaya juga akan menindaklanjuti dan mengembangkan adanya dugaan penjualan tabung oksigen di luar harga wajar ini. Jadi update saat ini, Firda, kepolisian masih mengembangkan kasus ini dan juga akan menelusuri pemilik perusahaan tersebut begitu. Oke, Samsul, mungkin bisa dijelaskan terkait harga yang dijual oleh pelaku ini berapa dan kemudian harga asli dari tabung oksigen sebenarnya berapa? Baik, yang disebutkan tadi untuk harga normal sekiranya itu sekitar 1 juta rupiah. Namun di sini dia diketahui menjual tabung oksigen berukuran 1 meter kubik itu seharga 4,5 juta rupiah begitu, Firda. Oke, kemudian sekarang saat ini nasib pemilik di sana seperti apa? Baik, untuk saat ini polisi sedang mengembangkan dugaan penjualan ini dan juga akan menelusuri kepemilikan dari perusahaan tersebut, dan pasti pihak kepolisian juga tidak akan tinggal diam supaya nantinya tidak ada kasus serupa yang sungguh menyengsarakan warga ya, karena juga meresahkan di mana situasi di Jawa Timur saat ini hampir semua kabupaten ini berstatus zona merah begitu, Firda. Berarti saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian seperti itu ya. Oke, baik, benar. Terima kasih wartawan Tribun Jatim Samsul Arifin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pelaksanaan vaksinasi massal di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada Rabu 28 Juli sempat terkendala dengan terputusnya akses jaringan internet. Meski demikian, vaksinasi yang digelar di halaman Masjid Agung Al-Ikhlas tersebut berlangsung tertib. Kepala Desa Bojonggede, Dede Malvina, mengatakan hanya saja jaringan internet yang tidak stabil itu menghambat proses berlangsungnya vaksinasi massal. Dede menegaskan bahwa proses vaksinasi massal diselenggarakan dengan tahapan yang sangat ketat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan tribunnews.bogor.com, ada Yudis Tira yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Yudis. Selamat siang, Firda. Yudis, bisa dijelaskan bagaimana proses vaksinasi massal yang diselenggarakan pada hari ini di sana? Ya baik, Firda. Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa dalam rangka percepatan vaksinasi nasional, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, berkolaborasi dengan Polres Depok melaksanakan vaksinasi massal di area Masjid Agung Al-Ikhlas Gaperi Bojonggede, Kabupaten Bogor, di mana sebanyak 1.700 warga melakukan vaksinasi massal dengan jenis Sinovac. Adapun jumlah vaksinasi yang diberikan yakni 1.200 dari pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kesehatan, lalu 500 dosis vaksin diberikan oleh Polres Depok gitu. Untuk target atau sasaran vaksinasi ini dan juga diperuntukkan untuk siapa saja, berapa targetnya juga? Ya baik, Firda, tadi terkait target memang buat usia produktif dan juga lansia. Itu ditunjukkan untuk mencegah ataupun meminimalisir paparan virus corona yang terjadi, dan juga pada pelaksanaan vaksinasi tadi pagi sempat terkendala dengan masalah jaringan internet yang sedikit menghambat proses jalannya vaksinasi tersebut. Kendati demikian, melalui pengeras suara, petugas gabungan atau Satgas Covid mengingatkan warga agar tetap patuh terkait protokol kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini juga Kapolsek Bojonggede Kabupaten Bogor bernama AKP Dwi Siswanto juga tadi melakukan peninjauan langsung, di mana pada peninjauannya itu Dwi mengatakan bahwa protokol kesehatan wajib diterapkan dan jangan sampai mengendurkan protokol kesehatan gitu. Oke, Yudis, terkait tadi adanya kendala dalam pelaksanaan vaksinasi massal dengan teknis soal jaringan seperti itu. Bagaimana informasi lebih detailnya dan bagaimana cara petugas mengatasi kendala tersebut? Ya baik, Firda, dalam pelaksanaan teknisnya memang tadi jaringan internet
sedikit bermasalah, sehingga proses pendataan itu sedikit terhambat, dan itu otomatis menghambat bagi warga yang ingin mengetahui proses registrasi terlebih dahulu, apakah warga tersebut merupakan ber-KTP Desa Bojonggede ataupun tidak. Namun kendati demikian, para petugas relawan tadi langsung memberikan arahan ataupun pengertian bahwa memang kendala sedang terjadi dalam urusan jaringan. Tidak lama berselang, urusan jaringan internet langsung dapat disiasati oleh pemerintah setempat, sehingga proses vaksinasi kembali berjalan. Dan juga perlu diketahui bahwa tadi dalam proses vaksinasi massal ini berlangsung tertib, lantaran memang sebelumnya telah dilakukan woro-woro terlebih dahulu, di mana satu meja itu diisi khusus 50 orang, dan per jamnya itu masyarakat mengantri 250 orang dengan tahapan dibagi-bagi begitu, Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bojonggede, Dede Malvina, dan berikut liputannya untuk Anda. Ini seperti apa? Sekarang kita kolaborasi untuk kegiatan vaksinasi massal pada hari ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor sebanyak 1.200 jiwa, dan dari tingkat Polres Depok sebanyak 500. Jadi kolaborasi pada hari ini cukup melelahkan juga, karena memang masyarakatnya banyak, antusias, tetapi di sini terbantu sama relawan. Setiap petugas dalam satu titik itu sebanyak 12 orang. Jadi total relawan di luar nakes sebanyak 50 yang membantu kita untuk penanganan di IT-nya. Nah, relawan sendiri dari seluruh rumah sakit yang ada di Bojonggede ini ngikut bantu, sampai kepada akper-akper yang ada di Jakarta pun banyak bantu, dan alhamdulillahnya puskesmas yang tadinya banyak yang tidak bisa hadir sekarang sudah sembuh, jadi bisa banyak perbantuan. Nah, justru di sini yang menjadi hambatan buat kami adalah jaringan internet, tapi insya Allah akan perlahan bisa terjadi. Namun saya bersyukurnya masyarakat paham dan bisa mengerti, diatur protokol kesehatannya, baik itu cara dia berdatangan ke tempat vaksin ini diatur per jam sebanyak 250 orang. Setelah 250 orang setiap saat, maka per meja itu hanya kita siapkan sebanyak 50 orang. Jadi setiap titik meja 50 orang, jadi di sini tidak terjadinya kerumunan, tetap jaga jarak, protokol kesehatan dijaga. Ini yang lebih utama buat saya. Pak, ini berlangsung tertib dan sangat bagus, Pak. Formula apa sih, Pak, sebenarnya yang sebelum pelaksanaan ini diimbau begitu, Pak? Pertama, saya tidak ingin memberikan sehat kepada masyarakat saja dengan divaksin, tetapi dalam progres PPKM darurat atau level 4 ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mahasiswa Universitas Halu Oleh atau UHO menggelar aksi penolakan perpanjangan PPKM Sulawesi Tenggara, khususnya di kota Kendari, Selasa 27 Juli kemarin. Aksi tersebut dilakukan sekelompok mahasiswa UHO di pertigaan kampus baru Jalan Jenderal A.H. Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Dalam aksinya, para demonstran memasang tali penghalang di area pertigaan jalan tersebut dengan menggantungkan beberapa selebaran. Berbagai macam pesan dari selebaran yang bertuliskan mengkritik kebijakan pemerintah dengan adanya PPKM level 3 di Kota Kendari. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun News Sultra, ada Husni Husein yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Husni. Ya, selamat siang rekan Firda. Husni, bisa dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi saat terjadinya aksi penolakan PPKM sekelompok mahasiswa di Kendari sana? Ya, memang. Ya, baik Firda, dapat saya kabarkan bahwa memang telah terjadi aksi penolakan yang disenyeliri oleh sekelompok mahasiswa Universitas Halu Oleh Kendari, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pada malam hari sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Firda, dapat saya kabarkan pula dalam aksinya, sekelompok mahasiswa ini
membakar ban hingga membuat kepalan asap tebal di area kawasan jalan tersebut. Dan mereka juga memblokade jalan dengan memasang tali. Dalam tali tersebut bergantung beberapa selebaran, di mana selebaran itu mengkritik adanya kebijakan pemerintah Kota Kendari dalam penerapan perpanjangan kebijakan penerapan PPKM Mikro di Kota Kendari. Kemudian hingga saat ini Firda, memang tali dari selebaran-selebaran ini masih terpasang di area jalan tersebut. Seperti itu, Firda. Oke, Husni bisa dijelaskan apakah aksi ini adalah memang sebelumnya sudah ada atau ini baru pertama kali terjadi di Kota Kendari? Ya, Firda, memang sebelumnya telah terjadi aksi serupa di tempat yang berbeda, yaitu tepatnya di perempatan lampu lalu lintas di jalan Jalan MT Haryono, perempatan Pasar Baru Wawa, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Nah, dalam aksi ini disenyeliri oleh kelompok mahasiswa dan juga ikut serta pelaku UMKM di Kota Kendari. Kemudian dalam aksinya juga Firda dapat saya kabarkan bahwa mereka ikut membakar ban hingga membuat kepalan asap serta juga memblokade jalan di area perempatan tersebut dengan memparkirkan mobil mereka di mana titik tepat arus lalu lintas tersebut hingga membuat arus lalu lintas jalan begitu stabil. Seperti itu, Firda. Untuk tuntutan masa aksi dalam unjuk rasa kali ini seperti apa informasinya, Husni? Ya, memang Firda, kemarin dari 2 hari berturut-turut para demonstran ini ikut dalam aksi penolakan PPKM di Kota Kendari. Mereka meminta untuk tidak melanjutkan PPKM lanjutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Kemudian memang terpantau juga hingga sore ini para aksi akan melakukan aksinya kembali di tempat yang berbeda lagi. Kemudian demikian perkembangan selanjutnya diinformasikan. Seperti itu, Firda. Oke, terkait aksi yang dilakukan beberapa hari di sana, apakah sudah ada respons dari pemerintah setempat? Ya, Firda, respon dari pemerintah setempat memang saat dikonfirmasi oleh tim tribunnews.ultra.com belum mendapatkan informasi seperti itu, Firda. Oke, lantas setelah tadi Anda mengatakan sore ini akan digelar juga aksi serupa di lokasi yang berbeda. Apakah setelah itu esok hari juga akan dilakukan aksi kembali? Ya, informasi yang kami himpun, Firda, hingga memang para aksi akan menggelar aksi hingga siang ini, namun informasi ke depannya perkembangan selanjutnya akan kami informasikan kembali. Seperti itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun News Ultra Husni Hussein atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!